Yo, halo, kembali lagi dengan Mawar Gaming. Kali ini kita akan mereview hasil update dari eFootball 2026. Kita lihat apa saja yang berbeda. Langsung saja kita cek main bonus apakah Drogba masih ada atau tidak. Untuk putaran pertama kita dapat Eden Hazard ya, teman-teman, dan untuk daily box-nya kita lihat. Oh, kita untuk pemain utamanya dapat Frank Rijkaard dan mungkin ada Cucurella. Dan untuk Drogba nampaknya untuk Didier Drogba hilang dan digantikan oleh Raul dengan posisi SS. Dengan gaya bermain lari pincangan, pemain menarik pemain bertahan untuk menciptakan ruang yang dapat mengalihkan. Ya, untuk statistiknya ini saya bisa dibilang biasa saja, mungkin standar ya. Tidak ada keunggulan nampaknya. Ya, kita masih kecewa karena belum dapat Didier Drogba. Tapi bagaimana lagi? Kita ngecek ke seragam mungkin ya, teman-teman. Untuk seragam, oh ada updatean nampaknya sekarang ada display untuk jersey. Jadi ada jersey home, away, dan alternatif. Dan ini ternyata bisa diganti ya, teman-teman. Kita tapi untuk animasinya ini cukup bagus dan bisa digerakkan juga, teman-teman. Sudah real ya. Kita ngecek lagi untuk stadion, apakah ada perbedaan atau tidak. Ya, untuk stadion kita bisa diedit nampaknya ya, teman-teman. Untuk stadion ada perubahan yang cukup drastis. Kita bisa mengganti nama stadion, lalu warna stadion, lapangannya, dan macam-macam, teman-teman. Jaring gawangnya juga bisa kita edit ternyata. Updatean kali ini saya rasa cukup detail ya. Jaring gawang pun bisa diganti. Mungkin untuk koreonya kita masih default. Dan ini juga kemungkinan kita harus membeli dengan koin atau mengumpulkan dengan event ya, teman-teman. Untuk stadionnya nilai 90 dari 100 dari saya. Lalu untuk ininya tidak ada perubahan signifikan. Masih sama saja. Kita coba ganti line up dulu, teman-teman. Kita coba request wing memainkan. Lalu kita ke pemain. Pemain masih seperti ini. Ya, kita bisa di mode digital namanya. Hanya itu saja. Lalu apalagi ya? Mungkin itu saja, langsung kita pergi ke liga aja, teman-teman. Kita meneruskan liga baru. Liga musim berapa nih ya? Musim ke-26 mungkin ya. Ya, kita bertemu dengan rating yang cukup tinggi untuk laga divisi pembuka ini. Ya, ya benar, berarti kostumnya sebelumnya kan bisa milih 7 atau sebanyak-banyaknya, tapi kita hanya bisa milih 3 yang kita pilih sebelum bertanding tadi. Jadi ada home, away, dan alternatif. Dan ternyata ini tadi bisa ganti bola, teman-teman. Jika kalian ingin mengganti bola, bisa dipilih. Kalau untuk sebelumnya itu tidak bisa. Dan ini tampilan stadionnya, teman-teman. Ada upacaranya dan lebih mewah ya, namanya. Lalu untuk stadionnya kenapa tidak punya saya? Ternyata home away ngaruh, teman-teman.
Jadi di sini saya away dan yang stadion yang dipakai stadion yang dimiliki oleh lawan. Dan untuk stadion agar bisa seperti ini, settingannya yang sudah disetting bisa ditampilkan, minimal untuk grafisnya yang bagian stadion itu dibuat standar ya teman-teman. Dan mungkin ini kita lanjut ke video gamenya atau ke gameplaynya. Kita fokus teman-teman karena kita aduh, sayang sekali teman-teman, kita terkena umpan terobosan yang cukup manja dari musuh kita. Kita berhati-hati karena lawan kita full legend nampaknya teman-teman. Oke, 1-2 dari Kante, Freddy. Oh my god. Cukup indah sekali, balasan yang cukup cepat dari Vinicius Junior. Ketika kita bermain melawan rating tinggi itu yang perlu kita fokuskan yaitu ketika bertahan. Karena sudah pasti ketika lawan dengan rating tinggi itu dengan kartu legend sudah pasti powernya cukup kuat, apalagi adu body dan juga lari, belum lagi finishingnya sudah pasti baik. Jadi kita kalau bisa itu ketika defense kita harus lebih fokus lagi. Biasanya ketika kita mendapat serangan balik dari rating yang tinggi itu biasanya musuh one shot one goal teman-teman. Jadi hati-hati saja. Oke, berhasil direbut oleh Bang Ferdi kepada Halan. Halan apakah gol? Oke. Halan. Bomber sejati dari Norwegia. Untuk Halan ini saya menggunakan Halan POTW teman-teman. Ini untuk sinyalnya tidak tahu kenapa hanya titik saja ini. Kita fokus bermain. Oke, ada Halan. Halan kepada Beckham. Beckham ini umpannya cukup baik. Oke, kepada Vinicius. Oke, sedikit gocekan dengan finishing yang cukup indah dari Vinicius. Ketika kiper maju, yang perlu kalian lakukan ketika striker one on one dan kiper musuh maju itu kita cukup membelokkan sedikit saja. Jadi kalau bisa jangan di shoot. Kalau kepaksa nge-shoot pun kalau bisa agak jauh, jangan mepet kiper karena akan terhalau oleh badan kiper, biasanya seperti itu. Paling tidak sedikit digocek, di flashing atau dicutik itu bisa. Yang pasti jangan langsung ditendang depan kiper, itu biasanya dihalau oleh kiper. Oke Bang Ferdi, ini kita cukup menguasai pertandingan ya. Imbang lah, tidak terlalu diserang oleh lawan yang cukup di atas kita. Kita buktikan jika rating rendah itu bukan berarti tidak bisa bermain bola. Justru rating tinggi itu mungkin mengandalkan kartu saja, tapi skillnya nol. Kita lihat saja. Oke Bang Ferdi sambung. Aduh. Siapa tadi? Sayang sekali umpan dari Bang Ferdi masih bisa dihalau dan nampaknya babak pertama kita unggul dengan skor 1-0. Aduh, umpan yang gagal dari Erling Haaland. Kita unggul 3-1 di babak pertama. Kita tetap gas teman-teman. Oke. Aduh. Untuk update kali ini mungkin untuk bagian crossingnya ya, saya bingung juga. Jadi untuk crossing kali ini tuh dari nendang sampai titik
bola turun itu ada arah petunjuknya. Jadi kita seperti kurang leluasa untuk crossing, teman-teman. Biasanya bisa kita flashing dan diarahkan dengan tendangan kencang, tapi kali ini saya belum bisa menemukan caranya yang seperti sebelum update itu. Jadi untuk PR-nya untuk di update kali ini mungkin ketika tendangan corner, maksud saya ya, tendangan corner itu. Jadi sedikit agak aneh, teman-teman. Padahal untuk cara corner bagus yang updatean sebelumnya. Tapi mungkin ada settingan lain atau memang seperti ini, saya kurang tahu. Mungkin nanti kita coba lagi ya. Oke, 1-2 Erling Haaland. Oke, aduh. Sayang sekali. Kita bermain umpan-umpan panjang karena kita menggunakan strategi serangan balik cepat. N'Golo Kante. Oke, masih ada Van Buiten. Oh, ada Erling Haaland pada Beckham. Beckham ke tengah lagi. Granit Xhaka mundur kepada Beckham lagi. Oh, Granit Xhaka. Oh, offside tampaknya. Oke, tidak apa-apa. Kita pergantian pemain dulu. Untuk Vinicius terlihat capek sekali. Sampai stamina-nya merah itu, teman-teman. Untuk babak kedua biasanya kita memasukkan Darwin Núñez dan Estevao, kadang pilihan Mbappe. Yang penting larinya kencang. Itu saja. Karena kita skuadnya masih seperti ini. Kita bombardir back musuh saja terus dengan player-player kencang kita. Itu memudahkan kita untuk bersaing dengan rating tinggi. Aduh, ada apa ini? Oh my god. Aduh. Aduh. Vitina mencetak gol, mencuri nampaknya. Jaringan yang tidak baik berhasil dimanfaatkan oleh musuh nampaknya. Sangat membagongkan nampaknya. Oke. David Beckham kepada Núñez. Oke. Nampaknya Virgil van Dijk salah antisipasi ya. Dengan bayang-bayang seorang Beckham, Van Dijk nampaknya ketar-ketir sehingga kontrolnya kurang baik dan berhasil dimanfaatkan oleh David Beckham yang diteruskan kepada Darwin Núñez untuk mencetak gol pertamanya. Oke, menit 86 kita masih memimpin 4-2. 87 harusnya kita memenangkan pertandingan karena waktu sudah cukup mepet dan kita juga mendominasi permainan. Oke, umpan jauh kepada Darwin Núñez. Oh, nampaknya kejauhan. Oke. Nampaknya kiper musuh panik diserang oleh Darwin Núñez. Oke. Kiper musuh nampaknya bengong. Ada apa ini? Apakah menyerah? Apakah menyerah? Oh, kan nampaknya menyerah ini jika sudah mungser-mungser seperti ini, teman-teman. Kita menang skor 4-2 dan lawannya menyerah. Jadi kita menang 3-0 harusnya. Karena lawan menyerah. Iya, tantangan selesai. Sepertinya saya memenangkan pertandingan, teman-teman. Ya, kamu menang. Lawan menyerah. Terdeteksi kita terlalu jago. Ya, untuk updatean kali ini kita cukup di sini saja, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. See you.